Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Gimana kabar kalian hari ini? Wah, puji Tuhan semuanya baik. Bu Bekti juga pada pagi hari ini baik-baik juga. Nah, sudah siap belum untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Wah, kayaknya masih ada yang ngantuk deh ya. Oke, kalau masih ada yang ngantuk, Bu Bekti akan absen coba laskar-laskarnya Tuhan ya. Oke, coba Laskar Kristusnya dari Turan mana? Laskar Kristus? Yeay! Oke, Laskar Kristusnya dari pojok coba. Laskar Kristus? Yeay! Puji Tuhan. Sekarang Bu Bekti akan lanjutkan. Laskar Kristusnya dari Majang Tengah. Wah, hore! Laskar Kristusnya dari Gedok ini. Yeay! Puji Tuhan, semua Laskar Kristusnya Tuhan sudah siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan sudah banyak yang sudah menunggu ibadah pagi hari ini, meskipun kita ibadah masih tetap secara virtual. Gak apa-apa ya anak-anak? Oke, sambil menunggu teman-teman kita yang lain, kita akan memuji Tuhan yuk. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Selamat pagi Tuhan, yang akan dipandu oleh Kak Ruth dan Kak Indi. Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Laskar Kristus, siap? Wah, semangat sekali adik-adik. Ya, adik-adik di rumah tadi sudah diabsen ya sama Bu Bekti. Ada yang dari pojok, terus mana lagi? Majang Tengah, terus Gedok. Ada juga yang dari Turen ya. Wah, luar biasa sekali. Semuanya sama-sama semangat ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari saat ini kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Ya, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Begitu juga berkat karena besar dan perkasanya Tuhan menciptakan kita dan seluruh yang ada di bumi. Seperti tema kita hari ini, yaitu tumbuhan juga termasuk ciptaan Tuhan. Nah, kalau demikian kita akan memuji Tuhan kembali. Yuk sambil kita berdiri, kita akan pujikan besar dan perkasa. Laskar Kristus, siap! Besar dan perkasa Allah kita, besar dan mulia Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan mulia Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja.
puji Tuhan, semangat yang luar biasa. Laskar Kristusnya Tuhan yang ada di rumah. Yes, Bu Bekti jadi tambah semangat nih. Apalagi anak-anak sudah tidak sabar untuk menerima firman Tuhan pagi ini kan? Iya, nah sambil menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu ya. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, hebat, semuanya sudah siap untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Dan pagi ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Puji. Nah, anak-anakku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ingatkan tepuk aku? Yuk, kita bersama-sama akan melakukan tepuk aku ya. Oke, tepuk aku. Aku, Laskar Kristus. Oke, Bu Bekti panggil dulu ya Bu Puji. Bu Puji. Anak-anakku yang kekasih, tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kami merenungkannya, kiranya Tuhan menuntun, membuka hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran, pasal yang ke-10, ayat 1 sampai ayat 20. Memang agak panjang bacaannya, tetapi kita akan membaca bersama-sama. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Tulah ke-8 belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Ya, kita lanjutkan dari ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir di bumi sampai hari ini.
Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Selanjutnya kita akan lanjutkan ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis semua yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur yang melintasi negeri itu sehari-harian, semalam-malaman, dan setelah pagi hari angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya. Dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Yang terakhir kita akan baca dari ayat 15 sampai ayat yang 20. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk kali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satupun belalang yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Amin. Demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, tapi yang paling berbahagia adalah kita yang melakukan firman itu dari hari lepas hari. Anak-anakku yang kekasih, di sebelah kirinya Bu Puji ada pohon. Ya, ini pohon Natal yang kemarin kita pakai untuk memperingati hari Natal. Tetapi yang dimaksud adalah tentang pohon di mana semua pohon dibutuhkan oleh manusia. Tumbuh-tumbuhan, pohon dibutuhkan oleh manusia. Dibuat apa saja pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan itu? Ini Bu Puji untuk membawa Alkitab. Ya, alat ini terbuat dari kayu. Dan kayu ini adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, ada ini juga dari tumbuh-tumbuhan. Juga ada kotak persembahan. Ya, kotak persembahan ini juga terbuat dari kayu semuanya. Ya. Nah, peralatan ini dipakai oleh manusia, dibutuhkan oleh manusia dan sangat bermanfaat. Apa manfaat yang lain dari tumbuh-tumbuhan? Manusia tidak dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Bahan makanan dan gandum tumbuh-tumbuhan, padi tumbuh-tumbuhan, umbi-umbian adalah tumbuh-tumbuhan. Dan berikutnya adalah pohon-pohonan menjaga agar udara tetap segar. Kita butuh oksigen, manusia butuh oksigen, binatang-binatang, bahkan tumbuhan itu sendiri juga membutuhkan oksigen. Oksigen juga didapat dari tumbuhan dan berputar untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Manfaat yang ketiga, dan juga sarana obat-obatan. Obat-obatan yang dibuat banyak
sekali yang terdapat dari tumbuh-tumbuhan. Manfaat berikutnya yang keempat, yaitu untuk melindungi dari panas dan matahari. Untuk tempat berlindung. Binatang-binatang kalau kepanasan biasa berlindung di bawah pohon. Untuk tempat berlindung. Yang berikutnya, ini tadi, untuk kerajinan tangan yang bisa dimanfaatkan, bisa dipakai untuk, bisa dijual, ya, dan bisa dimanfaatkan hasilnya. Baik, apa yang terjadi apabila tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan yang ada di bumi ini musnah? Nah, bangsa Mesir sudah mengalami. Karena apa? Siapa yang masih ingat? Ada berapa tulah yang diturunkan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir yang tidak mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah. Orang beribadah sebabnya murka dan menjatuhkan tulah kepada mereka. Tulah yang pertama masih ingat? Air menjadi darah. Tulah yang kedua, katak. Tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pikat. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam, penyakit barah seperti borok, ya. Wah, sakit semua di seluruh tubuh manusia, bahkan juga binatang-binatang yang ada di Mesir. Tulah yang ketujuh yaitu hujan es. Hari ini Bu Puji akan berbicara tentang tulah yang ke-8, yaitu belalang. Masih ada 2 tulah lagi yang belum pada mengokohkan hatinya, melarang orang-orang Israel untuk keluar dari Mesir, maka tulah yang ke-8, yaitu belalang. Bukan 1, 2, bukan 1000, 2000, tapi seluruh tanah Mesir tertutup oleh belalang. Seluruh tumbuh-tumbuhan juga ditutupi oleh belalang. Langsung musnah semua tumbuh-tumbuhan. Tidak ada lagi padi yang tumbuh. Tidak ada lagi gandum yang menghasilkan buah. Tidak ada buah-buahan. Tidak ada obat-obatan yang terdapat dari tumbuh-tumbuhan. Semuanya musnah olehnya dalam waktu beberapa. Wah, bagaimana ini kita tidak panen hari ini? Bulan ini, tahun ini kita tidak panen. Semua tumbuh-tumbuhan musnah. Kita tidak bisa makan, kita akan kelaparan. Kalau kita sakit, kita tidak bisa ambil tumbuh-tumbuhan untuk obat. Setelah merasakan itu, barulah orang Mesir mengatakan, ya sudah, biarkan Musa, tolong berdoa lagi sama Allahmu supaya mengampuni aku. Sehingga orang Mesir boleh dibawa keluar sudah. Baik. Kemudian Musa dan Harun berdoa. Tuhan menurunkan angin yang berlawanan arah. Yaitu angin barat. Kalau tadi angin timur yang membawa belalang. Angin barat yang menyapu. Wush. Seluruh belalang yang ada di tanah Mesir langsung masuk ke laut Tebrau. Tetapi setelah semuanya hilang, dilihat lagi. Oh, semuanya sudah hilang. Nggak boleh. Orang Israel nggak boleh keluar. Biar dia bekerja terus. Tidak, Musa. Tidak boleh. Orang-orang Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Wah. Dari janji. Ya. Maka berikutnya Tuhan akan turunkan lagi tulah-tulah yang lain. Sampai pada akhirnya mereka akan membiarkan bangsa Israel keluar Mesir. Nah, satu pelajaran lagi yang kita pelajari hari ini.
Itu tentang tumbuh-tumbuhan dan pohon. Sangat bermanfaat bagi kita. Baik anak-anakku yang kekasih, pelajaran kita hari ini tentang ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, tidak mengingkari janji. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan hidup, terutama pohon dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang siap? Sudah pernah menanam pohon? Banyak sekali ternyata. Sudah menanam pohon apa saja? Buah mangga, ya itu juga pohon. Buah jeruk, iya. Buah apa lagi? Buah durian, wah iya. Itu juga pohon. Bunga-bunga, nah sekarang musim bunga-bunga. Semua bunga-bunga sekarang bukan ada di taman masing-masing. Tetapi di rumah sudah membuat taman di rumah masing-masing. Supaya keindahannya dapat, seluruh rumah menjadi lebih indah. Yang kedua, kita memanfaatkan agar tubuh kita, karena ada oksigen dari tumbuhan, maka kita juga jadi lebih sehat. Ya, di samping itu, coba menanam satu bunga di dalam pot. Kemudian kita lihat berapa hari sekali harus diberi pupuk. Berapa kali sehari kita harus menyiram. Tidak boleh terlalu banyak air supaya akar-akarnya tidak membusuk. Bisa tumbuh dengan indah. Lama-lama akan berbunga. Bahkan lama-lama juga akan berbuah. Setelah itu tumbuhan yang lain akan tumbuh lagi. Menjadi tumbuhan lagi yang lain. Dan hidup kita akan lestari bersama tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Baik. Nanam bunga di rumah harus dipelihara dengan indah. Dipelihara dengan baik. Ya. Hal yang kedua yang kita tidak boleh lakukan lagi, yaitu kita tidak boleh mengingkari janji. Seperti Mesir. Ya. Mereka mengingkari terus sampai tulah yang ke-8 hari ini masih dimunculkan oleh Allah. Seandainya tulah pertama, kemudian bangsa Mesir melepaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tulah kedua sampai tulah ke-10. Tetapi karena bangsa Mesir suka mengingkari janji. Baik, kita belajar untuk tidak mengingkari janji. Kita belajar dari orang-orang Mesir. Dan kita tetap taat kepada Allah. Baik, ini firman Tuhan yang bisa kita dengar bersama dan bisa kita lihat manfaatnya. Kita ambil manfaatnya, kita belajar apa tadi? Menjaga lingkungan hidup dan kemudian tidak mengingkari janji. Yang ketiga, menjaga lingkungan tetap lestari. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Dan kita akan belajar terus-menerus tentang firman Tuhan agar kita semakin dipelihara iman kita oleh Tuhan dan kita berkenan hidup di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk menjaga lingkungan hidup. Terlebih juga menjaga iman kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan kami juga belajar untuk tidak mengingkari janji. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa ya adik-adik firman Tuhan kita kali ini. Ya, firman Tuhan kali ini tentang apa? Hayo. Ya, betul sekali. Tumbuhan yang dimakan oleh belalang. Siapa yang di rumah kira-kira pernah memegang belalang atau melihat belalang? Ya, ternyata ada ya. Wah, banyak juga ya adik-adik. Tapi kalau belalangnya seperti di tanah Mesir tidak hanya satu, kira-kira berapa ya? Ya, ribuan belalang ya.
Gimana kalau tanaman dan tumbuhan semua dimakan oleh belalang? Orang-orang Mesir bisa mati kelaparan ya. Wah, kasihan ya adik-adik. Baiklah, kita sudah menerima berkat berupa firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memuji Tuhan, senyum dan berwajah gembira. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan berwajah ceria, sukacita puji namanya, bersembah sujud semua, senyum ceria. Nah, puji Tuhan anak-anak yang ada di rumah. Karena kita tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Jangan lupa ya, biasanya kita kan persembahan di gereja nih. Karena kita masih ibadah secara virtual atau secara online, kita masih tetap persembahannya dimasukkan di dalam amplop dan dijadikan satu dengan Mama Papa. Oke. Sebelum kita memberikan persembahan buat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Wah, tak terasa ya ibu-ibu, kita sudah di ujung ibadah pagi ini. Ya betul sekali Bu Sinta. Tapi sebelum kita berpamitan dengan anak-anak yang ada di rumah, kita berdoa dulu. Iya, mari anak-anak kita berdoa dulu untuk menutup ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, di mana saat ini Tuhan, Kau pimpin awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah saat ini. Ya Tuhan, selanjutnya kami akan melanjutkan kegiatan kami, Bila Tuhan juga akan memimpin kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Cinta, Bu Bekti, Bu Nana. Dan terima kasih anak-anakku. Terima kasih juga untuk Mama Papa yang sudah mendampingi putra-putri untuk ibadah sampai selesai pagi ini. Ya, jangan lupa kita tetap menjaga 3M, yaitu tetap memakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan tetap menjaga jarak.
Iya, betul sekali. Dan jangan lupa tetap semangat meskipun kita ibadah di rumah saja. Dan akhirnya kami pamit. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesus